guys, jadi di sini kita ada ground tester. Jadi alat ini tuh fungsinya buat mengukur ground atau grounding lah. Jadi dari kelistrikan di misalnya di rumah sakit, di rumah atau di perkantoran. Nah, jadi itu ini alatnya buat mengukur groundingnya tuh bagus apa enggak. Nah, langsung aja masuk ke fungsi-fungsinya. Ini bang kamera. Nah di sini ada knop. Jadi knop ini tuh fungsinya buat mencari resistansinya yang sesuai. Kita sesuaikan aja resistansinya. Kalau buat di rumah, di kantor atau di rumah sakit itu biasanya kan di 20 aja, di 20 ohm, karena ya nggak mungkin kita pakai 2000 karena ya makin kecil OHM dari groundingnya itu semakin bagus. Jadi kita pakai di 20 ohm aja buat awalan. Nah di selain OHM di sini kita punya earth voltage. Jadi earth voltage ini buat ngukur tegangan liar yang ada di sekitar grounding. Jadi biasanya tuh misalnya kita lagi di area industri, nah kita buat ngetes, kita tuh ngecek di tempat yang aman atau enggak tuh kita pilih di earth voltage. Kenapa? Karena takutnya nanti ada tegangan liar yang di sekitar situ, ada tegangan liar yang mungkin bisa menimbulkan risiko bahaya. Jadi kita tesnya pakai earth voltage ini. Oke, selanjutnya ada di tombol ini buat start ngukur groundingnya. Jadi kita tekan lalu kita lock. Kenapa di lock? Karena kalau cuman kita tekan ya kita nggak bisa bebas gitu loh. Karena kan kalau dipencet doang ya udah dari reset terus. Jadi buat ngelock datanya itu kita putar ke kanan. Nah maka datanya bakal ke lock. Lalu kita masuk ke perkabelannya. Nah di sini ada current, pasa, sama earth. Nah jadi current tuh ini nih buat ke kabel arusnya, ini buat tegangannya, ini buat ke groundingnya. Ya pasti kan setiap instalasi di rumah, atau kalau di rumah sih jarang yang punya grounding ya. Biasanya di rumah sakit atau di gedung-gedung perkantoran tuh dia punya grounding. Biasanya yang ada groundingnya tuh di penangkal petir tuh ada groundingnya. Jadi ini kita taruh di, misalnya penangkal petir itu kan ada groundingnya. Nah, kita colokin ini ke saluran dari grounding penangkal petir tadi, terus yang ini enggak kebalik. Iya bener. Nah ini masuk ke sini. Ini masuk ke tadi tuh grounding dari penangkal petirnya. Nah terus yang ini masuk ke pasak buat ditancapin ke tanah. Ini masuk ke knop sini. Knop masuk ke sini, dicolok ke sini di bagian tegangan atau pasak. Nah ini buat sama, ini di bagian pasak juga. Nah ini masuk ke sini, ke bagian current atau arus. Setelah semua dicolok, udah masuk di pasak juga, ini kita tancapin ke tanah ya. Ini bebas, nggak ada ketentuan buat pasak, jadi bebas mau pakai yang mana. Misalnya ini kita pakai buat arus, ini kita pakai buat tegangan. Nah jarak antara pasak ini tuh bisa, taruhlah kita pakai langkah aja lah, 5 langkah lah, atau enggak 8 langkah gitu. Jadi satu colok sini 8 langkah, setelahnya baru kita colok. Harus, jadi nyoloknya itu harus sejajar ya, harus sama, nggak boleh nyerong kanan atau nyerong kanan atau nyerong kiri, biar hasilnya tuh akurat, tepat gitu, nggak meleset gitu. Jadi konsep sederhananya gitu. Setelah udah dicolok-colok, kita pilih knopnya ke OHM yang pengen kita ukur lah, di 20 ohm misalnya, bisa kita tekan, udah start, baru kita lock ke kanan. Oke gitu guys ya, fungsi kerjanya dari alat ground tester ini. Terima kasih. Oke guys, kita di sini akan mulai praktikumnya. Jadi seperti yang udah dijelaskan di awal tadi, kita siapin dulu pasaknya, terus alat-alatnya, kabel-kabelnya, sama groundingnya. Ini grounding dari, kebetulan ini grounding dari penangkal petir, karena kalau kita nyari grounding dari panel listrik bahaya bang. Ini aja yang aman, yang penting ada groundingnya. Colok aja, deket kamera deket. Nah jelasin Mos. Nah jadi teman-teman, pertama tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman juga, yang warna hijau langsung ke earth. Nah kita sambungin ke ground. Yang kali ini kita pakai apa, ground dari penangkal petir nih. Ya langsung disambungin dong bang, langsung dijepit. Kebetulan saya tinggi nih pas. Di sini nih. Kabelnya boleh
dulu bang. Tolong. Oke sip. Oke, kemudian disambung kembali ke bagian earth warna hijau ini. Sip. Tapi sebelum itu dipastikan dulu kondisinya harus off, mesinnya harus mati dulu lah, gitu ya kan. Oke, terus apa lagi nih? Silakan Krista. Jadi kabel yang merah ini kalau untuk arus, so, ditancapin ke sini, terus ditancapin ke pasang. Oh iya. Nah, Terus diulur sepanjang yang diperlukan. betul. Sesuai. Jadi di sini ada kabel voltase atau kabel tegangan yang dicolokkan di tengah ini. Yang ini, bukan ini ya. Yang ini dicolok, dijepit di sini. Oke. Oke. Sekarang tinggal rentangkan sesuai dengan Yang aturannya. Iya. Iya, Iya. betul. Sesuai aturan, sesuai prosedur, sesuai Oh, iya. SOP. Berarti yang warna kuning itu Jadi kuning dulu, baru nanti merahnya di sebelah ini. seperti yang sudah dijelaskan Yoga tadi, jaraknya sekitar 5-8 meter ya kan. Iya. Jadi kita buat pemisalan aja gitu, satu langkah sekitar 1 meter ya, Iya. apa ya? Bikin aja satu langkah lah. Jadi ada 8 langkah teman jarak terpasang. Pasangnya dong. Oke, sambung kembali. Oke. Kita sambungkan Nah, lagi ini tadi. kita mulai 8 langkah dari jarak alatnya ya guys ya. Dari jarak alat. 1, 2, 3, 4. Oke, udah kepasang ya guys. Lalu kita lanjut ke kabel yang merah. Harus Kabel merah tuh mulai dari sini. Tuh, 2, 3. Nah, Oke guys, karena semua udah tertancap, sekarang kita masuk ke alat. Jadi kita on-kan dulu. Kita onin dulu, kita pilih ke out voltage. Karena sesuai prosedur kita ukur ada nggak sih tegangan liar di sekitar sini itu, supaya kita ngukurnya aman. Nah kalau udah dipilih di out voltage, kita klik lalu kita lock. ada nggak? Kita tunggu dulu. Oke, berarti di sini terlihat ya 00, berarti aman ya, nggak ada tegangan liar di sekitar groundingnya. Jadi kita aman untuk melakukan pengukuran di sini. Kalau ada kesetrum gitu ya. Kalau ada ya bisa jadi seperti itu kemungkinan terburuknya. Lalu kita pindah ke 20 ohmnya. Kita lepas lagi locknya buat ngereset dia. Kalau udah 00 gini, kita pencet lagi. Oke, udah berhenti, lalu kita lock. Nah di sini terlihat groundingnya tuh di 2,43 sampai 2,44 ohm. Nah ini masih masuk kategori toleransi untuk sebuah alat penangkal petir di sebuah gedung lah, gedung universitas gitu. Ini masih oke di sini. Jadi amannya itu di
Kalau buat rumah tinggal tuh di sekitaran 5, tapi kalau buat ya 5 ke bawah buat rumah tinggal, gedung, kantor gitu masih oke. Tapi kalau buat rumah sakit yang dimana rumah sakit butuh alat-alat medis yang seperti yang kita tahu alat medis itu sensitif kan, kalau groundingnya jelek. Ada beberapa alat medis yang dia tuh rusak karena groundingnya tuh jelek, jadi listriknya bocor. Intinya harusnya lari-lari gitu lah. Toleransi di rumah sakit itu biasanya di 0,5 sampai 1. Itu baru bisa dibilang aman dan sesuai regulasi lah, sesuai SOP rumah sakit gitu. Di 0,5 sampai 1 itu masih oke. Nah, di sini angkanya kan 2,43 sampai 44 itu termasuk aman untuk tadi ya, gedung universitas khususnya buat penangkal petirnya ini masih oke dan masih aman. Nah, jadi gitu ya guys. Jadi tadi kita pasang pasaknya dulu. Yang perlu diingat tuh kita ini dulu bagian pasak dulu pertama, baru dari pasak ini 8 langkah setelahnya baru ke kurun dan artnya ini masuk ke ground. Kalau di sini kita pakai ground penangkal petir gitu. Oke, kalau udah ya kita tinggal onin alatnya, pilih knopnya di UHM yang ingin kita cek, biasa di 20 ohm. Kita pencet, kalau angkanya udah keluar, udah bertahan, baru kita lock buat dokumentasi hasilnya gitu. Mungkin segitu saja tutorial yang bisa kita sampaikan mengenai alat ground tester ini. Mungkin bisa membantu kalian yang sehari-harinya atau pekerjaannya menggunakan alat ini, atau yang mungkin akan menggunakan alat ini, mungkin bisa membantu kalian ya guys ya. Terima kasih. Oke guys, mungkin buat sedikit informasi tambahan lagi, grounding itu bagusnya ditaruh di tempat yang lembab. Nah, bisa dilihat ke belakang, coba kamera muter ke belakang. Ini kan banyak pohon-pohonan rindang ya guys, tanahnya juga gembur dan lembab. Ke tanahnya bang, tanahnya bang, ada keran air kan. Nah, ini kan deket sama ini nih, grounding. Jadi otomatis groundnya tuh bagus karena ya tanahnya tuh lembab, basah gitu lah. Jadi dia groundingnya makin kuat, makin bagus ya. Karena seperti yang kita tahu kan listrik tuh kalau sama air kan dia klop banget nih, nyatu banget. Jadi kalau misalnya dari atas masuk ke tanah sini, tanahnya lembab dan bagus, otomatis tuh arus yang dari atas masuk ke ground ke tanah tadi tuh bisa tersalurkan ke tanah dengan cukup baik. Mungkin itu saja guys, terima kasih.